pagi teman-teman kami dan ibu dosen kami. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil praktek kami mengenai kista ovarium. Di sini kami akan membahas pencegahan sekunder, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Diva Lauren Reja Gugup dengan NIM 03 2019 079. Mari kita saksikan video berikut ini. Bisa bikin perempuan jadi mandul alias infertil. Nah, buat teman-teman yang didiagnosis di USG gitu ya, lihat deh Bu, Mbak, ini ada kisahnya. Itu pasti udah aduh lemes pasti ya. Kemudian belum lagi kalau ada dokter yang bilang ini ukurannya cukup besar dan harus dioperasi. Waduh, itu double lagi lemesnya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas ya biar teman-teman tuh tahu apa sih sebenarnya kisah ini, ya, apa penyebabnya, bagaimana hubungannya antara kisah dengan kemandulan pada wanita, dan bagaimana penanganannya. Tapi seperti biasa ya, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu sama channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa semakin bermanfaat lagi. Caranya gampang banget, tinggal subscribe, like, komen, dan tentunya share ke teman-teman kalian supaya video yang gue buat ini bisa semakin bermanfaat lagi. Oke, kita bahas dulu. Gue nggak akan bahas panjang lebar kayak kuliah ya, pokoknya pokoknya aja, intinya aja, biar teman-teman makin tambah pengetahuan tentang kista. Oke, yang pertama yang akan gue jelaskan adalah apa itu kista. Kista itu pokoknya aja, intinya aja, biar teman-teman makin tambah pengetahuan tentang kista. Oke, yang pertama yang akan gue jelaskan adalah apa itu kista. Kista itu adalah kantung yang berisi cairan atau semi padat atau zat padat. Oke, itu dulu yang harus teman-teman ketahui. Siapa sih yang bisa kena kista? Hampir semua wanita produktif antara usia 19 tahun sampai 45 tahun. Ini usia range kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya wanita-wanita postmenopause juga bisa kena kista ovarium. Lalu apa sih pengaruhnya kista ovarium ini? Kista ovarium ini bisa mengganggu proses ovulasi, dan inilah yang menyebabkan 25% wanita menjadi infertil. Kebanyakan kista ovarium itu tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya. Ada yang menunjukkan gejala tertentu, ada juga yang tidak sama sekali menunjukkan gejala khusus. Seperti yang gue sudah sebutkan di awal, kista itu adalah kantung yang berisi cairan. Jadi dia ini bisa pecah, dan kalau pecah bisa menimbulkan banyak masalah. Artian pecah di dalam ovarium kalian, bisa jadi ovarium bahkan tuba kalian tidak bisa berfungsi secara semestinya. Selain pecah, kista ini juga bisa terpelintir alias torsio, di mana kalau kista ini terpelintir, ini juga bisa menyebabkan kecacatan. Dalam artian ovarium atau tuba kalian bisa tidak berfungsi secara semestinya. Kista ovarium ini ada ukurannya ya, rata-rata normalnya ukurannya antara 1 sampai 4 cm. Dan kalau misalnya teman-teman ke dokter punya ukuran yang sekian ini, biasanya dokter cuma bilang kita observasi, kita lihat bagaimana perkembangannya, dan kadang-kadang tidak butuh treatment khusus atau pengobatan khusus. Tapi kista ini kalau udah nggak normal, dia
dioperasi. Oke, sampai situ dulu penjelasan gue secara umum tentang kista ovarium. Kista ovarium itu banyak jenisnya. Mulai dari kista fungsional yang sifatnya normal, sering banget terjadi pada wanita dan tidak butuh treatment khusus. Kemudian kista corpus luteum. Kemudian yang ketiga adalah kista hemoragik atau kista yang berisi darah. Kemudian ada kista adenoma, di mana kista ini adalah kista jinak yang ukurannya bisa besar sekali dan harus dioperasi. Ada juga kista dermoid yang dimana kista ini berasal dari sel-sel ya, sel-sel yang menghasilkan sel telur. Lalu yang paling sering teman-teman dengar adalah kista endometriosis atau endometrioma dan PCOS. Nah, untuk PCOS ini sebenarnya ya ada beberapa literatur atau buku ya yang gue baca. Kalau di Perancis sendiri memang ada beberapa dokter yang bilang PCOS ini bukan masuk dalam kista. Itu yang juga gue pegang karena gue pikir PCOS ini lebih cenderung pada ukuran dari folikel yang menghasilkan. Teman-teman dan ibu dosen kami, di sini kami akan membahas tentang materi kami yaitu pencegahan primer pada penyakit kista ovarium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang dilakukan saat proses penyakit belum ada atau belum mulai, atau disebut juga pada periode prepatogenesis, dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Tujuan dari pencegahan primer yaitu mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor resikonya. Pertama, kita akan membahas kista ovarium. Apa itu kista ovarium? Kista ovarium merupakan kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium wanita. Kista ini muncul selama masa subur wanita atau selama wanita mengalami menstruasi. Kista ovarium disebut juga tumor jinak yang diduga timbul dari bagian ovum yang menghilang saat menstruasi. Kista ini tidak diketahui asalnya dan terdiri atas sel-sel embrional yang tidak berdiferensiasi. Kita masuk ke dalam upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran infeksi atau agent, host, dan environment. Jadi kita masuk ke pencegahan primer. Pencegahan primer itu ada dua, yaitu yang pertama fase penyakit dan yang kedua faktor-faktor penyebab khusus. Baiklah, kita akan membahas yang pertama fase penyakit. Fase penyakit pada kista ovarium yaitu resiko kista ovarium fungsional meningkat dengan merokok. Selain itu, pola makan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, rendah serat, konsumsi zat-zat tambahan pada makanan, contohnya itu micin, serta mengkonsumsi alkohol akan meningkatkan penyakit kista. Maka jika Anda tidak ingin terkena penyakit kista, hindari hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit kista ovarium. Yang kedua itu kita akan membahas faktor penyebab khusus. Kedua yaitu faktor-faktor penyebab khusus pada kista ovarium, yaitu pencegahan secara primernya yaitu menjaga pola makan yang sehat, kedua kelola stres, ketiga cukup tidur, dan keempat hindari alkohol serta rokok. Kami akan membahas tingkat pencegahan primer. Tingkat pencegahan primer yaitu yang pertama kebersihan perorangan, yang kedua sanitasi lingkungan, dan yang ketiga pola makan yang sehat. Nah, yang pertama itu adalah kista ovarium, di mana kista ovarium ini adalah tumor jinak yang timbul dari ovum yang normalnya menghilang saat menstruasi. Kista berasal dari sel-sel embrional yang tidak berdiferensiasi. Kista ovarium fungsionalnya adalah masalah umum wanita usia reproduksi di seluruh dunia. Kista ketika mulai membesar dan terasa saat akan memerlukan tindakan operasi. Nah, masuk ke pencegahan sekunder, di mana pencegahan sekunder ini sudah terjadi penyakit atau terkena penyakit, contohnya penyakit kista ovarium. Nah, di pencegahan sekunder ini adalah
upaya yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung, namun belum timbul atau belum ada tanda gejala dengan tujuan penyakit tidak berlanjut, yaitu yang pertama, menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Nah, yang kedua itu adalah bentuknya berupa deteksi dini. Nah, yang ketiga yaitu pemberian pengobatan. Nah, tingkat pencegahan sekunder. Di mana tingkat pencegahan sekunder ini pemeriksaan khusus dan tujuannya adalah 1. Menyembuhkan dan mencegah penyakit berlanjut. Yang kedua itu mencegah penyakit menular. Yang ketiga itu mencegah komplikasi dan akibat lanjutan. Pencegahan sekunder adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan untuk laksana sedini mungkin. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan yang terinfeksi dengan mencuci bagian yang terinfeksi dengan menggunakan sabun serta mengeringkannya. Contohnya, dicuci bagian yang terinfeksi lalu dikeringkan dengan waslap. Dan yang ketiga itu mengoleskan krim antivirus seperti krim hidroksaridin untuk mengurangi penyebaran kulit sekitarnya. Seperti kita mengoleskan krim tersebut ke daerah yang terinfeksi dan pastikan daerah tersebut sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, di mana tujuan pencegahan tersier ini adalah menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan, dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang tidak diobati lagi. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut atau akhir periode patogenesis dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Nah, ada beberapa tingkat pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi, di mana rehabilitasi ini dibagi menjadi atas beberapa bagian. Yang pertama itu penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua itu pendidikan pada masyarakat dan industriawan agar menggunakan mereka yang telah direhabilitasi. Nah, yang ketiga itu penempatan secara selektif. Yang keempat, mempekerjakan sepenuh mungkin. Yang kelima, terapi kerja di rumah sakit. Dan yang keenam, menyediakan tempat perlindungan khusus. Baiklah, di sini kami telah selesai menampilkan hasil diskusi kelompok kami mengenai pencegahan primer, sekunder, tersier pada penyakit kista ovarium. Sekian dan terima kasih.